ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah, wa fisoluhu fi amain, dan menyapihnya sudah sampai 2 tahun menyusui. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ya, kenapa? Karena di Quran jasa ibu disebutkan demikian rupa, lalu kita diperintah untuk berbakti kepada orang tua. Artinya ibu mengandung dan melahirkan itu kemuliaan. Jadi perbedaannya antara Quran dengan kitab Yahudi Nasrani sekarang, perbedaannya adalah dalam cara memandang perempuan dan nasibnya mengandung dan melahirkan. Yang mana perbedaan ini nanti melahirkan 2 nasib yang berbeda. Antara perempuan di barat, gabungan Yahudi jeung Kristen nyebar ka ditu, dan perempuan yang ada di dunia Islam. Di barat perempuan disalahkeun tuh, direndahkan, dianggap hina, ya, dianggap lemah, dianggap terkutuk. Makanya nanti ketika barat itu masuk di abad-abad Renaissance, abad memuja akal, sekuler sudah tidak mau lagi pakai agama, perempuan di barat ikut menunggangi. Kami sekarang menyuarakan persamaan gender, kan gitu, kesetaraan gender. Makanya ada kesetaraan gender versi barat. Nah, jadi ajaran Yahudi dan Nasrani ini berkembang luas dulu, memandang rendah perempuan itu. Ditambah adanya mitos-mitos perempuan lemah, perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya, sampai pengaruhnya kuat di Jazirah Arab. Dan orang Arab pun merendahkan perempuan. Mitos diperkuat oleh kitab suci, Pak. Jadi keyakinan. Ya, asalnya cerita-cerita mitos diperkuat oleh kitab suci. Kitab suci kan diyakini firman Tuhan, maka naik derajat mitosnya jadi keyakinan. Makanya orang Arab pun membunuh anak perempuan. Bahkan ibu teh diwariskan, istri itu diwariskan, Pak. Ku Quran mah ibu mendapat warisan, kan beda tuh. Jadi kalau ada seorang laki-laki meninggal, istrinya tuh diwariskan. Siapa yang mau ambil? Siapa yang mau berkenan ahli warisnya itu? Apakah adiknya, kakaknya, bapaknya? Dulu mau menikahi perempuan itu dicana. Kalau tidak mau dibiarkan. Banyak yang jadi hamba sahaya gara-gara suaminya meninggal, diperbudak, ya, hina dulu perempuan. Sampai bahkan perempuan tidak diperkenankan untuk menerima tamu. Kalau ada tamu datang, ibu suruh masuk ke dapur, gitu, Pak. Tong nangkring di dia, itu kan, ketukang, ku bapak ya tamu mahnya. Gitu kapungkur, Bu. Kenapa? Karena nanti orang yang bertamu ini merasa terhina. Kenapa saya disambut oleh perempuan? Saking parahnya, Pak, pandangan misogini, merendahkan perempuan. Ku Al-Quran dibela nih. Adegan menerima tamu yang punya rumah seorang Nabi Ibrahim. Yang bertamu adalah 2 sosok malaikat. Yang punya rumah mulia orangnya, yang bertamu pun makhluk mulia. Nu Nabi Ibrahim na mencit sapi teh ya, anak sapi lalu dibakar, dihidangkan. Jadi Nabi Ibrahim mah gitu, Pak. Ketika ada tamu, assalamualaikum. Oh, bade namu ya, sakedap antosan. Calik lah, mangga, waalaikumsalam, calik. Langsung menyiapkan makanan. Muncit sapi. Setelah dihidangkan, disuruh makan dulu, tuang heula. Setelah makan baru mau ditanya, ini siapa, mau ada perlu apa? Cenah dupi bumi Pak RT paling mana? Panyata reka abdi. Anas disuguhan, gitu ya. Itu akhlak Nabi Ibrahim yang dipuji oleh Allah dalam Quran. Belum ditanya siapa, mau ada keperluan apa, sudah diberi hidangan. Bahkan hidangannya pun menyembelih sapi. Zaman orang mah ayeuna pan rek meser sate ge nungguan tamu Bali. Cek budak teh mama cenah iraha meser sate teh. Aya keneh tamu sia teh. Dibalik atuh.
Jadi ya duka gumujeng teh duka rumaos duka kumujeng. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu dikenal orang yang tidak pernah makan sendirian, Pak. Kalaupun beliau sedang waktu makan di rumah, beliau panggil siapa saja yang lewat, dia tuang, tuh, ya. Orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati dulu di kampungnya itu. Nah, ini malaikat ternyata tidak mau makan kan? Lalu Ibrahim merasa takut. Nah, itu dituang. Sanes nu kieu cenah abi mah da teu tuang. Karena aku adalah utusan Allah. Astagfirullah cek Nabi Ibrahim. Geuning malaikat bade ka mana? Bade ka Sadum. Rek ngancurkeun kaum Nabi Lut. Kaum LGBT. Terusnya, kaum LGBT kan? Bade ngancur. Mau ditimpa hujan batu nanti subuh, kata malaikat itu. Juga saur Nabi Ibrahim, alah mangkani aya Lut di ditu mah. Kenapa kenal? Karena adalah keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu. Kata malaikat, kami pun sudah tahu dan Allah Maha mengetahui. Nanti Lut diberitahu supaya keluar dari Sadum sebelum waktu subuh. Nah, ini adalah menurut Ustadz Abdul Halim Abu Syukkoh, orang yang menentang gerakan feminisme di Mesir. Ini temannya Syekh Yusuf Qaradawi menulis kitab Tahrirul Mar'ah, kebebasan perempuan di dalam Islam, membahas bahwa ayat ini pembelaan kepada akhlak jahiliyah yang tidak memperkenalkan perempuan untuk menerima tamu. Ini Siti Sarah kan ada di dekat tirai ketawa, karena malaikat menyampaikan pesan kepada Siti Sarah alaihi salam, Anda akan melahirkan putra, tak etawe cenah ka dieu teh bade masihan wartos, matak sindang heula teh bade ngalahirkeun cenah putra yang soleh. Karena itu satu hal yang konyol menurut Siti Sarah, maka nanti anak itu diberi nama Ishak, ya, tertawa begitu ya. Nah, ini yang punya rumah Nabi tamunya malaikat. Sedangkan di Arab jahiliyah yang punya rumah orang jahiliyah, tamu nage orang jahiliyah. Perempuan tidak diperkenankan ikut campur. Hari imah tamuna Nabi, yang punya rumah Nabi tamunya malah ikat, perempuan dilibatkan. Tuh, ini pembelaan dari Quran. Tuh ya, membunuh wanita, mewarisan wanita, ini akhlak buruk di zaman jahiliyah ku Nabi dibersihan. Itu Bapak Ibu kalau mengkaji kitab Tahrirul Mar'ah tentang kebebasan wanita di zaman Rasul dulu, ternyata Islam itu memang memuliakan wanita. Bayangkan kitab itu turun di zaman ketika perempuan dianggap hina, itu Pak. Tidak terasa itu oleh orang zaman sekarang. Kenapa tidak terasa Al-Quran itu membela perempuan? Ya karena kita sudah hidup di zaman perempuan sudah dipandang setara dengan laki-laki, sudah dihormati, sudah dihargai, gitunya. Makanya tidak terasa jasa Al-Quran itu. Lin ibarat upami aya bumi kotor pisan, kotor belewuknya kebul, lalu ibu datang ke rumah itu, alah kotor, bersihan ku ibu teh, sudah bersih bapak baru datang. Bapak tidak tahu kan dulunya kotor seperti apa. Lalu ibu menyusun kursi kurang srek, bapak sedikit protes, no kursi teh kieu bu tegenaheun, no ieu bu ya MR di dieu, tilas ngepel atuh. Da bapak mah teu apal tadina imah teh kotor, tong sok protes engke diberesan ku ibu, gitunya. Itu sama seperti orang-orang yang hidup di zaman Quran itu turun, para sahabat itu tahu bagaimana rumah kotor itu, perempuan dihinakan itu bagaimana, dan bagaimana dibersihkannya oleh Nabi itu. Lalu anak-anak manusia zaman sekarang datang ketika rumah sudah bersih dan mengatakan ini kerudung ini menindas wanita, ini kenapa hak waris wanita lebih kecil. Baheula mah perempuan itu tidak dapat warisan malah diwariskan. Jadi pembelaan Al-Quran terhadap perempuan bisa dipahami kalau kita paham bagaimana nasib perempuan sebelum Al-Quran turun. Jo nyerang, ini kenapa pakai kerudung, kenapa ibu sholat di belakang, kenapa tidak di depan, ya.
bahwa lama bapak ibu laki-laki dengan perempuan sama-sama melakukan aktivitas tidak bisa. Makanya oleh Nabi mah jangan larang jika istrimu mau sholat ke masjid. Itu teh aneh para sahabat mah. Alah, teu naon di masjid, di tempat yang sesuci itu ada perempuan. Disebut makhluk kotor. Ada bukti-buktinya saya punya. Bukti-bukti itu saya baca dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja purba. Kan di gereja itu catatan lengkap Pak. Zaman gereja awal itu Santo Jerome, Santo John Chrysostom, Santo Thomas Aquinas, ya, itu tokoh-tokoh gereja purba yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dalam tulisan mereka itu? Mereka mengutuk perempuan. Ibu teh disebatkan makhluk licik, tempat masuknya setan, ya, iblis bertanduk. Banyak sekali cacian kepada perempuan. Makanya para paderi gereja itu, pastor, rahib, pendeta tidak menikah kan? Dia boleh menikah karena berhubungan dengan perempuan dianggap satu perbuatan yang kotor. Itulah dulu nasib perempuan itu. Ketika Quran sudah turun, tentu saja ya manusia zaman sekarang tidak bisa bagaimana melihat Al-Quran itu membela perempuan, karena ini kejadian 1400 tahun yang lalu atuh. Nama tos genah tos raos. Ibu teh bebas, ibu dianggap setara dengan laki-laki dalam hak-haknya. Jadi kesetaraan gender itu juga ada di dalam Quran. Tapi kesetaraan gender versi Islam. Sedangkan yang ngaco itu kesetaraan gender versi Barat. Apa bedanya? Di Islam bapak ibu mulia di dunia masing-masing. Bapak sebagai laki-laki punya hukum, ibu sebagai perempuan punya hukum, sama-sama hukum Allah. Siapa yang taat dia mulia, siapa yang tidak taat dia hina. Sudah, ibu gadut ya hukum-hukum perempuan. Tapi kalau di Barat bedanya menilai laki-laki dan perempuan dengan standar yang sama. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki harus bisa dilakukan oleh perempuan. Salah itu mah. Monyet sarang lauk sok sahan bade monyet, sahan bade lauk. Bapak bade ibu. Bapak we nya. Dilihat atau dibalapkeun ya ku perlombaan yang sama. Rek diadu naon sok? Diadu ngojay, tuh karunya monyet atuh. Diadu cepat naik pohon, kumaha lauk naik pohon. Tidak, Islam itu punya hukum untuk laki-laki dan perempuan. Hukum masing-masing, mulia di dunianya masing-masing. Bahasa Qur'ana disebut zauj, az-zauj, pasangan. Tuh. Jadi kehadiran perempuan itu bukan untuk bersaing dengan laki-laki, tapi kehadiran perempuan adalah untuk melengkapi, menyempurnakan dan saling membantu di dalam kehidupan. Ini yang membedakan dengan kesetaraan gender di Barat. Di Barat mah mun lalaki bisa, perempuan pun harus bisa gitu. Bu, kenteng bocor, ibu naik wayahna. Bu meser galon, Bu. Gas CF, ku ibu tepanggul galon. Tapi Bapak Ibu, pandangan tentang kesetaraan gender versi Barat sebetulnya ini juga ambigu, tidak ajeg. Di mana bukti tidak ajegnya? Di perhelatan sebesar Olimpiade, kenapa tidak ada pertandingan laki-laki lawan perempuan? Sok atuh nyamah kesetaraan gender adukeun kayaknya tah tinju soknya laki-laki lawan perempuan cenah silih babuk kayaknya sok ari nyamah sagala nu bisa ku lalaki kudu bisa ku perempuan. Main bola sok adukeun atuh laki-laki dengan perempuan, gening tetap saja kelasnya dibedakan. Berarti secara tidak langsung orang Barat pun sadar bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gening eta turnamenna dibedakeun. Aya cenah Pak Ustad bulu tangkis mah ganda campuran. Ganda campuran mah bukan laki-laki lawan perempuan. Laki-laki lawan laki-laki di asistenan perempuan. Beda atuh. Laki-laki jeung perempuan mah nu ieu lalaki nu ieu istri sok adukeun. Gitu, Pak. Jadi teu ajegnya, teu ajeg. Dan apalagi kalau berbicara LGBT nya bencong. Kalau ngisi formulir kan laki-laki garis miring, perempuan nu di buleudan garis miring, napa?
jenis kelamin. Nah, urang mah kan buledan laki-laki, bapak sama ibu perempuan, eta mah garis miring nah. Ataunya itu ya. Tapi di olimpiade teu aya eta. Ganda putra, ganda putri, ganda bencong teh. Eta aya ganda bencong. Ya. Tos tabu genep geuningan. Ya. Jadi tinggal meminum khamar, berjudi, ansab azlam. Sudahlah ya, Bapak Ibu tahu kan ayat pengharaman khamar? Khamar diharamkan sedikit demi sedikit sampai haram ya. Kemudian judi, ansab azlam itu adalah mengadu nasib dan berjudi. Adu nasib ku japati, adu nasib ku anak panah diundi, siga arisan tadi, adu nasib eta teh. Cenah Pak Ustaz siga nabung we arisan mah, manya sabulan jol meunang atuh. Nabung makan butuh waktu. Gitu ya. Jadi ansab azlam juga dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir Nabi membersihkan harta, ya. Di mana asal, kamana bakal, gitunya. Harta itu harus jelas diraih atau didapat dari mana dan disalurkan kemana. Nabi beresi riba-riba di zaman jahiliyah. Sudah saja, inilah tugas Rasulullah SAW yang kedua, tazkiyatun nafas atau membersihkan jiwa, begitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berarti butuh sepertemuan lagi lah tentang ta'limul kitab dan ta'limul hikmah, baru kita masuk ke pembahasan saum ya, insyaallah. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, mangga. Orang yang oh ya Jumatan. Oh ya, begini ya, mencatat malaikat itu beda dengan mencatat bapak. Pami ngebon, nu dicanak kumamun darmaji kepenak moal kepenak dahar 5 ngaku hiji. Sabar apa cenah? Hiji, padahal mah tos sayap 5 bala-bala teh. Kadang tidak tidak disadari oleh manusia. Tapi kalau malaikat beda. Malaikat punya kapasitas mengetahui tasawur kita. Tasawur di benak kita itu tahu. Mana buktinya kata Nabi, kalau niat amal soleh sudah dicatat, kalau niat amal buruk belum dicatat. Diperhatikan oleh malaikat, menunjukkan bahwa malaikat tahu isi hati kita. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa sehebat itu? Karena dimensinya yang sudah berbeda. Kita ini makhluk dimensi 3 Pak. Kita melihat dimensi 2 dan dimensi 1 kan, nah dimensi 2 gambar, ya dimensi 2 teu tiasa nanaon. Enteng Bapak tiasa ngalukis kumaha urang we gitu Pak. Ya. Sedangkan makhluk dimensi 3 lebih canggih, ada elemen air, ada elemen udara, ada lebih canggih. Ini malaikat sudah bukan makhluk dimensi 3. Sudah tiopat kaditu tah, bukan kesabaran. Kalau manusia menganggap mau keluar dari masjid ini harus melalui pintu, malaikat mah henteu teu kedah kana pantau gitu nya. Cek sireum untuk turun dari meja saya ini ke bawah dia harus mapai sireumannya karena hidupnya pola pikirnya dimensi 2. Sireum moal ngajeleng moal bangkong mah ngajeleng, komo laleur mah ngapung. Sireum mah mapai, tapi cek bangkong nah mah keju kudu mapai lila jeleng we bangkong mah. Beda, pola pikirnya beda. Itu perbedaan tingkatan dimensi. Jadi kata malaikat untuk keluar dari masjid ini, kata jin untuk keluar dari masjid ini tidak usah lewat pintu, bisa
Ya kan dah benten atuh Pak, elemennya saja dari dimensi 2 ke dimensi 3 sudah bertambah banyak. Di dimensi 2 ya elemen cairan, udara, api, itu aya ya. Di dimensi 3 ada. Di dimensi 4, 5, 6, 7, 8 bagaimana? Dan Nabi Muhammad SAW pernah naik ke Arasy Allah, itu sudah dimensi berapa itu? Nabi tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Pokoknya indah cek Nabi teh. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti di situ. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha naik ke Arasy itu, Arasy Allah sendirian kan? Tidak dengan malaikat Jibril. Kenapa? Da benten dimensina tuh Jibril kan bisa nepi ka dieu kan. Jadi beda ya, mencatat malaikat dengan mencatat kita. Artinya yang dicatat datang untuk sholat Jumat itu adalah orang yang memiliki niat untuk sholat Jumat, meskipun teka bagian di lebet masjid gitu Pak. Tapi misalkan di luar dan niat Jumat ya dicatatkan selama khotib belum naik mimbar. Kalau khotib naik mimbar, di dalam hadisnya dikatakan malaikat menutup catatan. Adzan dikumandangkan, lalu malaikat duduk di ambang pintu, kata Nabi, mendengarkan khutbah Jumat. Itu ya. Terus itu ibu sana berarti. Enggak. Baik, yang pertama tentang museum Israel, apanya? Kalau menurut saya itu penghinaan. Ada museum Israel di Urang, tergantung nanti konten museumnya apa dulu. Kalau konten museumnya itu membenarkan semua tindak tanduk Zionis, tentu saja itu penghinaan. Tapi kalau isi museumnya hanya sebagai edukasi bahwa Palestina pernah dijajah oleh Zionis seperti ini, itu kan jadi bahan rujukan pembelajaran. Tapi memahami konflik Palestina Israel tidak sesederhana itu. Orang awam memahaminya sebagai konflik Yahudi melawan Islam, tidak begitu. Karena di Israel banyak Yahudi yang membela Muslim dan menolak pendirian negara Zionis. Itulah orang-orang Yahudi ortodoks dan ultra ortodoks yang banyak di penjara itu. Dan di negara Palestina ada yang pro Zionis. Ini kenapa kesuksesan Zionis menggerus tanah Palestina terus semakin sempit? Karena ada campur tangan dari orang dalam di tubuh Palestina. Matak cek simkuring, oke? Zionisme bukan gerakan semata-mata gerakan Yahudi bukan, tapi gerakan pengkhianatan antara Yahudi dan Nasrani ditambah bantuan dari orang-orang musyrikin, ateis, dan juga orang-orang Islam. Jadi ada tidak Muslim Zionis? Ada. Makanya kalau mau mengutuk serangan-serangan Israel, jangan mengatakan Israel laknatullah. Ulah tuh Israel teh gelar Nabi Yakub, atau Yahudi laknatullah.
Ulah Yahudi teh tidak semuanya mendukung Zionis. Nanti orang Yahudi yang tidak mendukung Zionis kadoakeun laknat, disebut Yahudi laknatullah. Orang yang tidak Yahudi, bukan Yahudi, Islam, Kristen, ateis yang membantu Zionis teka laknat. Tidak tepat sasaran. Jadi kalau mau mendoakan kebinasaan, doakan saja semoga Allah melaknati ya atau membinasakan Zionisna gerakan Zionisna dikutuk begitu Bu ya. Jadi saya juga belum tahu bagaimana kontennya, jadi kita lihat dulu kontennya seperti apa, baru kita bisa bersikap. Yang kedua, tentang makna magdub dan dolun di dalam surah Al-Fatihah. Ini para ulama menyebutkan bahwa magdub itu Yahudi dan dolun itu Nasrani karena ada penjelasan dari Nabi bahwa ayat itu dimaksudkan menyebut mereka. Lalu kenapa tidak disebut Yahudi langsung, tidak ditunjuk hidungnya? Kenapa tidak disebut Kristen langsung? Kenapa disebut sifatnya? Karena sejatinya Allah tidak membenci orang-orangnya, tetapi membenci kelakuannya. Semua tokoh buruk di dalam Quran tidak disebut nama aslinya. Fir'aun, nama atau gelar? Gelar. Namrud, nama atau gelar? Gelar. Abu Lahab juga gelar. Jadi Allah tidak pernah menyebut nama aslinya, disebut sifatnya. Itu satu, karena Allah tidak membenci orangnya tapi membenci kelakuan buruk. Kedua, juga bisa dimungkinkan di masa depan ada Fir'aun lain yang sifatnya sama dengan Fir'aun ini. Itu kan para ulama ahli tafsir. Berarti juga ada nanti di masa depan magdub yang lain. Kalau dia meneladani perilaku Yahudi. Kenapa Yahudi disebut magdub? Tahu ilmunya, tidak mau mengamalkan eta. Sombong. Tadi kata ibu kaburo maktan, orang yang takabur, sombong. Kenapa Nasrani disebut dolun? Dalam bahasa Al-Fatihah dolin. Karena mereka mau mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya. Nabinya sendiri dianggap Tuhan, kumaha. Nanti ada orang yang sifatnya seperti ini di dunia Islam, bisa jadi ada. Ya, orang-orang yang semangat beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Sahawe dituturkan segala. Taklid tadi ya kata ibu, taklid. Jadi apakah memungkinkan ini juga magdub dan dolin itu ada di tubuh umat Islam? Mungkin kalau sifat orang Yahudi dan sifat orang Nasrani yang magdub dan dolin ini diteladani begitu. Tetapi kalau ditanyakan siapa yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah, penjelasan dari Nabi dan para sahabat itu adalah Yahudi dan Nasrani. Begitu ya, Bu ya. Ya, jadi orang buruk pasti disebut gelar, orang baik disebut nama. 25 nabinya namanya disebut. Maryam, Imron, siapa lagi? Luqmanul Hakim disebut nama. Yang paling pusing nih, mangga ima PR kanggo bapak ibunya, ada orang baik tapi disebut gelar. Surah Al-Kahfi, Raja Zulkarnain. Zulkarnain itu orang soleh, orang durhaka. Soleh, tapi tidak disebut namanya, disebut gelarnya. Nah hanya itu Quran ngajak mikir. Ini bingung atuh paso. Biasa lagi nu doraka disebut gelar mah. Nu bager mah disebut namina. Ih Zulkarnain jalmi bager disebut gelar. Tuh Pak, ini undangan untuk berpikir dari Quran, tanda tanya. Nyahayu mengkaji. Nyahayu udah bikin liur sami. Ya. Makanya dulu ada siapa itu Pak Haji siapa yang SMS kepada saya tentang Zulkarnain? Ada ya? Pak Haji Saade. Pak Haji Saprudin gitu. Ada Pak Hajinya ada. Nah, itu beliau pernah nanya tuh, Pak Ustadz dina SMS dupi Zulkarnain teh kumaha? Bapak ngobrol wae moal kapenah kumaha SMS. Ya tapi semangat Pak Haji. Wah, ini Pak Haji mau meneliti ya. Nah, memang sosok yang misterius Zulkarnain. Gitulah paginya.